Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, meskipun dalam kondisi dan situasi yang seperti ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa terapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya silakan pimpin doa terlebih dahulu. Oke, selesai. Sekarang Ibu akan mulai mengabsen. Hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Oh, Restu tidak hadir ya karena sakit. Oke, kita doakan bersama-sama. Semoga Restu cepat sembuh dan bisa kembali berkumpul bersama kita untuk belajar bersama. Oke, sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen. Kemudian, menyajikan karya yang menyajikan antar komponen ekosistem atau jaring-jaring makanan dan siklus biogeokimia. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Anak-anak, kalian pastinya sudah pernah mendengar kata ekosistem kan? Ya, materi kali ini kita akan membahas mengenai ekosistem dan komponen-komponen penyusunnya. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekologi. Ekologi ini pertama kali dicetuskan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1869. Nah, ekologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan logos. Apakah ada yang tahu arti dari oikos dan logos itu apa? Ya, silakan Nadia sebutkan. Ya, betul sekali. Arti dari oikos dan logos. Oikos memiliki arti rumah dan tempat tinggal, sedangkan logos memiliki arti ilmu pengetahuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan dengan lingkungannya. Sampai di sini bisa dipahami ya, anak-anak? Ekologi terdiri dari dua komponen. Apakah ada yang tahu komponen apa? Ya, silakan Ira sebutkan. Ya, betul sekali, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang hidup, sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Coba yang di pojok itu siapa? Rama, sebutkan contoh dari komponen biotik dan komponen abiotik, apa saja? Ya, betul sekali yang disebutkan oleh Rama ya. Komponen biotik contohnya yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik contohnya yaitu batu, air, tanah, udara, dan sinar matahari. Oke, sekarang kita akan membahas komponen biotik terlebih dahulu. Komponen biotik ini kemudian dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, produsen atau autotrof adalah organisme yang dapat memproduksi makanannya sendiri. Coba, apakah ada yang bisa memberikan contoh? Ya, betul sekali Risa. Contohnya produsen yaitu tumbuhan. Tumbuhan dapat memproduksi makanannya sendiri melalui bantuan sinar matahari dengan proses yang disebut dengan proses fotosintesis. Kemudian konsumen. Konsumen atau heterotrof adalah organisme yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Contohnya apa, ayo? Ya, betul sekali. Contohnya yaitu manusia dan hewan. Manusia dan hewan tidak dapat memproduksi makanannya sendiri, sehingga manusia dan hewan membutuhkan organisme lainnya untuk bertahan hidup. Nah, konsumen ini kemudian dikelompokkan lagi menjadi konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yaitu pengurai. Pengurai di sini adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah tidak terpakai. Nah, pengurai di sini kemudian dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu detritivor dan dekomposer.
Apakah ada yang tahu fungsi dari detritivor dan dekomposer itu apa? Ya, Uli, silakan sebutkan. Ya, betul sekali ya yang disebutkan oleh Uli. Detritivor di sini adalah dia yang bertugas untuk menguraikan ke bentuk yang lebih kecil. Sedangkan dekomposer adalah dia yang bertugas untuk menguraikan dan menjadikan anorganik. Sampai di sini bisa dipahami ya, anak-anak? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup. Tadi kan sudah dijelaskan, contohnya air, udara, tanah, batu, sinar matahari, dan sebagainya. Nah, meskipun komponen biotik dan abiotik ini sangat berbeda, tetapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Apakah di sini ada yang bisa memberikan contohnya? Oke, kalau begitu Ibu akan memberikan contohnya. Contohnya misalkan air. Air merupakan sumber kehidupan. Makhluk hidup membutuhkan air untuk minum dan proses pertumbuhan. Tanpa air, makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup. Karena air merupakan sumber kehidupan. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Nah, ini merupakan contoh dari komponen abiotik yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini bisa dipahami ya, anak-anak? Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan siklus biogeokimia atau daur ulang air. Kalian pastinya sering bertanya-tanya bagaimana sih proses terjadinya hujan, kenapa bisa terbentuk hujan, atau kenapa bisa terjadi hujan dan tiba-tiba hujan, atau kenapa air bisa turun dari langit. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang proses terjadinya hujan. Tapi Ibu akan menjelaskan secara singkat saja. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Pertama, air laut itu menguap naik ke udara karena bantuan sinar matahari. Kemudian terbawa oleh angin sampai ke daratan. Nah, sampai ke daratan pada ketinggian tertentu membentuk awan. Nah, awan ini kemudian pada ketinggian tertentu mengalami kondisi kondensiasi dan presipitasi. Kemudian terjadilah titik-titik air dan turun sebagai hujan di daratan. Nah, air yang turun ke daratan ini sebagian ada yang masuk meresap ke dalam tanah. Kemudian ada sebagian lagi yang kembali ke laut melalui sungai. Sampai di sini bisa dipahami ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Lili silakan. Pertanyaan yang bagus ya. Apakah di sini ada yang bisa menjawab pertanyaan Lili? Kenapa sih di Indonesia bisa terjadi hujan es? Padahal iklim di Indonesia adalah iklim tropis. Apakah ada yang bisa menjawab? Ya, Restu. Ya, betul sekali yang disebutkan oleh Restu. Kenapa bisa terjadi hujan es di Indonesia? Itu terjadi karena adanya lapisan ozon di daerah tersebut sudah rusak sehingga yang turun bukannya air tetapi es. Atau bisa juga disebabkan karena cuaca yang sangat ekstrim sehingga menyebabkan terjadinya adanya awan kolumbe yang menyebabkan terjadinya hujan es. Nah, awan ini biasanya kondensasi yang terjadi pada awan ini berlapis-lapis sehingga yang turun ke bumi itu bukannya air tetapi es. Bisa dipahami ya sampai di sini? Ekosistem dikatakan seimbang apabila komposisi di antara penyusun ekosistem dalam keadaan seimbang. Nah, atau berbeda porsi yang seharusnya baik itu jumlah maupun peranannya dalam lingkungan. Perubahan yang terjadi pada ekosistem dapat mempengaruhi ekosistem. Nah, keseimbangan ekosistem ini tidak dapat terjadi apabila salah satu dari komponen penyusun ekosistemnya itu dalam keadaan rusak. Oke, Ibu akan memberikan contohnya. Misalkan pada jaring-jaring makanan. Di sini ada produsen, konsumen. Nah, produsen di sini misalkan kita ambil contoh padi. Kemudian konsumen satu kita ambil contoh tikus. Kemudian konsumen 2 kita ambil contoh ular. Konsumen 3 kita ambil contoh elang.
Nah, apabila populasi elang di alam menurun karena diburu oleh manusia, maka secara otomatis populasi ular akan meningkat. Nah, ketika populasi ular meningkat di alam, maka ular-ular ini akan memangsa tikus. Nah, ketika tikus di alam sudah habis, maka ular-ular ini akan terus mencari tikus-tikus sampai ke pemukiman warga. Nah, inilah yang terjadi akibat ketidakseimbangan ekosistem di alam. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ya, silakan Sri. Oh, kenapa sih kita harus menjaga lingkungan kita? Apakah di sini ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Sri? Kenapa? Ya, silakan Restu. Kenapa? Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Restu. Kenapa sih kita harus menjaga lingkungan tempat tinggal kita? Karena lingkungan merupakan tempat tinggal makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Apabila lingkungan kita tidak dijaga, maka akan terjadi pencemaran atau kerusakan. Nah, ketika terjadi pencemaran atau kerusakan, maka makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup karena lingkungan tempat tinggalnya sudah tercemar dan rusak. Bahwa keseimbangan ekosistem sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Untuk itu, kita harus arif dan bijak dengan tidak melakukan perusakan lingkungan. Mari cintai lingkungan hidup kita, dimulai dari yang terdekat dengan kita. Misalkan kita ambil contoh yang paling dekat dengan kita, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Ini merupakan dua hal yang sering kita temui di lingkungan tempat tinggal kita, tetapi jarang sekali orang itu peka akan dua hal ini. Padahal membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan ini mempunyai dampak yang sangat besar untuk kelangsungan hidup kita dan untuk lingkungan kita. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak? Oke, karena waktunya sebentar lagi habis, apakah ada yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran hari ini yang sudah kita pelajari? Ya, kalau begitu kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, ekologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan logos. Kemudian, ekologi ini terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Kemudian, mengenai siklus biogeokimia atau daur ulang air, proses terjadinya hujan, dan mengenai jaring-jaring makanan, begitu juga dengan pengaruh ekosistem dan ketidakseimbangannya. Oke, karena waktunya sebentar lagi habis, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya itu kalian melakukan pengamatan di lingkungan tempat tinggal kalian mengenai interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, kemudian dibuat laporannya. Dan kita akan membahas laporan ini pada pertemuan minggu depan. Apabila ada yang ingin bertanya dan kurang jelas, silakan hubungi Ibu secara langsung. Minggu depan kita tetap masuk ya. Kita akan membahas laporan kalian. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.